Kita masuk ke ruang Masterpiece. Di sini adalah ruang yang kita gunakan sebagai tempat untuk memamerkan koleksi-koleksi yang unggulan Museum Sri Baduga ini. Hai Sobat Jalan Bos, hari ini kita berada di Museum Sri Baduga yang terletak Jalan BKR nomor 185. Yuk kita intip yuk seperti apa di dalam. Mau beli tiket masuk ke museum? 3.000 ya? Dua ya? Iya. Oke, ini sampai jam berapa museumnya? Sampai jam 4 ya? Oh, oke. Saya bayar pakai QRIS ya? Ini kita bisa bayarnya pakai QRIS ya? Kita akan bayar pakai QRIS. Nah, ini kita sudah membeli tiket ya. Tiketnya satunya 3.000. Jadi kita beli dua 6.000. Ayo kita masuk ke dalam ya. Baik Sobat Jalan Bos, sekarang kita sudah berada di dalam Museum Sri Baduga. Kita sudah didampingi oleh staf dari museum ini. Mau kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Sutresno, saya adalah pemandu di Museum Sri Baduga ini. Oh iya, mungkin bisa Bapak sedikit jelaskan seperti apa latar belakang dari Museum Sri Baduga ini? Baik, jadi museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan dari keprihatinan pemerintah pada waktu itu melihat banyak tinggalan kebudayaan yang ada di setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, maka kemudian pemerintah mendirikan museum-museum di setiap provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Nah, museum ini dibangun pada tahun 1974 dengan menggunakan bekas dari Kawadanaan Tegalega, yang kemudian pembangunan sendiri memakan waktu kurang lebih 6 tahun, dan baru pada tanggal 5 Juni tahun 1980 museum ini kemudian diresmikan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, baik Pak, kalau boleh sedikit dijelaskan Pak, kira-kira di museum ini apa aja Pak koleksi-koleksi yang ada Pak ya? Nah, museum ini kan adalah museum umum, jadi museum umum itu adalah museum yang memamerkan dari berbagai cabang ilmu dan pengetahuan, tetapi konteks yang disimpan di museum ini adalah menceritakan bagaimana kronologis perjalanan kebudayaan manusia itu khususnya di Jawa Barat, dari sejak adanya manusia pertama kali, kemudian pengaruh-pengaruh kebudayaan luar yang kemudian mengisi dari kebudayaan itu sendiri, dan sampai perkembangan kebudayaan itu sampai sekarang ini. Oh begitu. Nah, kalau untuk dari museum ini Pak, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, barangkali Pak biasanya ada acara rutin reguler Pak yang diadakan di sini Pak mungkin? Nah, museum ini sekarang kita ini di bawah naungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tetapi memang konten-konten yang ada di museum ini berkaitan dengan material-material yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah, baik itu pendidikan yang berkaitan dengan kebudayaan maupun sejarah. Nah, sehingga kita kemudian membuat suatu program-program yang tentu saja kita membutuhkan support dari teman-teman yang bergerak di dalam Dinas Pendidikan dan Pendidikan di Jawa Barat khususnya, untuk memberikan support, memberikan izin, kemudian konten-konten yang kita angkat kemudian berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dan pembelajaran di sekolah. Oh baik. Kalau dari antusias dari pengunjung tuh biasanya ada apa Pak yang ramai ya Pak? Untuk Museum Sri Baduga ini dalam kita memiliki high season yang ada di museum ini adalah ketika mid semester. Nah, ini ada jeda pendidikan sekolah, kemudian menjelang liburan sekolah. Nah, ini kita selalu penuh dengan jadwal kunjungan yang kadang-kadang satu hari itu kita bisa mencapai sampai 12 rombongan. Oh, 12 rombongan ya Pak ya. Wah, memang berarti memang istilahnya ya, memang kita penuh penuh ya Pak ya. Dan ketika high season itu kadang-kadang karena slot waktu yang kita sediakan itu terbatas, maka kemudian kita ada beberapa yang terpaksa kita alihkan waktunya atau kita tolak. Oh begitu ya Pak ya. Wah, sangat menarik sekali nih penjelasannya Pak ya. Baik Sobat Jalan Bos, begitu penjelasan singkat ya dari pihak dari Museum Sri Baduga ya. Kita sekarang ada di ruang pertama, ruang lantai 1 Museum Sri Baduga. Di ruangan ini
kita akan menginformasikan bagaimana sejarah alam yang ada di Jawa Barat berkaitan dengan terbentuknya Danau Bandung, kemudian juga kita menemukan fosil-fosil flora dan fauna yang ada di kita temukan di Jawa Barat ini membuktikan bahwa kita pernah ada kehidupan binatang-binatang purba yang pernah ada. Di antaranya adalah satu Bubales Pilokerbau. Ini adalah jenis kerbau purba yang hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Oh iya. Nah, ini jenis kerbau yang kita temukan di daerah Sukadami, Kabupaten Bekasi, dan ini adalah jenis kerbau yang kita anggap sudah punah dari jenis. Jadi, ketika ada kerbau sekarang ini bukan merupakan evolusi dari binatang ini, tetapi dari binatang yang baru. Nah, kemudian juga ada fosil dari tulang belakang ikan paus biru, ini sudah menjadi fosil juga. Ya. Nah, kemudian ini kita temukan di Sukadami, Kabupaten Bekasi, dan yang terakhir adalah fosil dari gigi rahang stegodon. Jadi jenis binatang gajah yang hidup di Jawa Barat itu adalah yang bernama stegodon. Ini ya Pak ya? Iya, betul. Oh. Itu kita temukan di daerah Cirebon. Di Cirebon ya Pak ya? Baik. Wah, luar biasa. Baik, kita kemudian masuk di ruang rotunda. Ruang rotunda ini adalah ruang koleksi yang berkaitan dengan tinggalan bebatuan yang berkaitan dengan artefak dari masa prasejarah maupun Hindu-Buddha. Di ruang ini kita artefaknya dari bentuk menhir, kemudian arca nenek moyang yang dulunya digunakan pada masa prasejarah, atau di mana pada waktu itu belum dikenal adanya tulisan maupun agama. Nah, kemudian yang di atas itu adalah koleksi-koleksi yang berkaitan dengan masuknya Hindu dan Buddha di Jawa Barat. Nah, karena Hindu dan Buddha di Jawa Barat itu sudah berkembang, sudah ada ketika Kerajaan Taruman Dekara Adil sekitar abad 4 sampai dengan 7 Masehi. Nah, ini artefak-artefak yang pernah digunakan sebagai media pemujaan bagi agama Hindu dan Buddha. Ada Nandi, kemudian ada Trimurti, Siwa, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Nah, ini adalah perwujudan-perwujudan yang kita temukan dalam bukti artefak di Jawa Barat. Kalau ini apa ya Pak ya? Ini adalah Gua Pawon. Gua Pawon itu adalah kebetulan kita menemukan satu situs di dalamnya yang berupa fosil dari manusia yang kita sebut sebagai manusia pawon. Oh iya. Nah, itu adalah fosilnya. Yang ini adalah merupakan bentuk dari fosil manusia prasejarah yang kita temukan di Jawa Barat. Kalau boleh tahu ini replika atau ini replikanya Pak? Jadi gua ini adalah replikanya. Gua itu masih tetap ada di tempatnya, dan ini adalah yang dimungkinkan pada waktu itu adalah tepian dari Danau Bandung. Oh begitu ya Pak ya. Berarti juga ini juga replika juga Pak ya? Betul, di tengah betul, ya Pak ya? betul. Oh siap. Kalau yang di sana itu apa Pak? Arca apa itu Pak? Ini adalah arca bahwa di dalam mitologi itu perwujudan ada Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu, yang kemudian ini dikontekkan dengan masuknya agama Hindu Buddha, ya, tetapi dalam konteks arca maupun artefak yang kita temukan di Jawa Barat. Nah, ini dimungkinkan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Oh, Tarumanegara. Masa Tarumanegara. Oh iya. Oh, okay. Nah, ini juga beberapa artefak yang berkaitan dengan agama Buddha. Ya. Ada arca Buddha, kemudian ada tempat abu suci dan sebagainya. Oh iya. Oh. Kita ke lantai 2 sekarang. Baik. Kita masuk ke lantai 2. Di lantai 2 ini tentu saja berlanjut dari apa yang diceritakan di lantai 1, bahwa lantai 1 itu masa prasejarah Hindu Buddha. Di lantai 2 itu kita menginformasikan bagaimana perkembangan kebudayaan Jawa Barat setelah masuknya agama Islam dan pemerintah-pemerintah dari Hindia Belanda yang kemudian masuk ke Jawa Barat. Nah, artefak-artefak yang berkaitan dengan masuknya agama Islam itu diantaranya adalah seperti adanya bangunan-bangunan tempat peribadatan, kemudian ada ornamen-ornamen yang berkaitan dengan masuknya agama Islam. Oh, begitu ya. Ya. Kemudian di sini kemudian ada beberapa yang berkaitan dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa yang kemudian mereka selain menyebarkan agama Islam, agama Nasrani yang kemudian berkembang di kita juga, tapi mereka juga menyebarkan kebudayaannya. Oh, iya. Seperti adanya pendidikan, kemudian ada stratifikasi. Ini adalah produk-produk yang memang berpengaruh dari kebudayaan Eropa. Oh iya. Jadi ini lebih ya Pak ya, lebih menjelaskan mengenai zaman ketika mungkin waktu itu kita ada dijajah sama Portugis, sama Belanda. Betul. Ini, Pak, jadi masuknya bangsa Eropa ke Jawa Barat pun pada waktu itu adalah memang karena memang ada suatu perjanjian yang tadi kalau di lantai 1 itu ada Padro yang merupakan perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis pada waktu itu. Nah, Padro itu kemudian
kita temukan sebagai bukti adanya perjanjian antara dua negara ini yang memang kerajaan Sunda pada waktu itu membutuhkan bantuan tentara perang yang untuk pertahanan kerajaan Sunda Oh iya, dari Pak. serangan luar pada waktu itu. Oh iya Pak ya. Ini jadi ini dulu Ya. pakaian adat dari ini Pak ya. Ini adalah Dulu ya? busana yang Busana, dikenakan oleh karena pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat stratifikasi atau pembagian golongan masyarakat yang ini kan kita di Jawa Barat itu dibagi menjadi 3, ada golongan cacah atau semua, Ya. ini ada masyarakat biasa yang terdiri dari para petani, buruh kasar, kemudian pedagang dan sebagainya. Nah ini adalah contoh busana yang dikenakan oleh santana. Santana itu adalah masyarakat biasa yang karena pendidikan kemudian mereka bekerja di pemerintahan, maka kemudian busananya mengenakan seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah busana yang dikenakan oleh menak. Menak ini adalah bangsawan, mereka ini adalah para bupati dan keturunannya. Jadi golongan tertinggi di stratifikasi masyarakat Jawa Barat itu kita sebut dengan menak. Ini adalah contoh busana yang dikenakan oleh Bupati Wiranata Kusuma V Oh iya. yang dalam Bandung pada waktu itu. Oh iya betul. Nah kemudian di sini kan nampak bahwa para menak pada waktu itu memang mereka difasilitasi dari produk-produk Eropa, kemudian mebelirnya nampak seperti Eropa, busana yang dikenakan pun seperti Eropa. Oh iya. Kita masuk ke ruang Masterpiece. Iya. Di sini adalah ruang yang kita gunakan sebagai tempat untuk memamerkan koleksi-koleksi yang unggulan Museum Sri Baduga ini. Iya. Kita memiliki beberapa koleksi dengan material emas, baik itu topeng penutup mayat pada masa prasejarah yang kita temukan di Pasirangan Bogor, kemudian beberapa perhiasan juga masa Hindu-Buddha yang kita temukan di Jawa Barat ini, dan yang terakhir itu adalah bokor emas yang kita temukan di Cirebon. Nah ini secara material memang koleksi ini terbuat dari bahan emas yang kemudian ini tentu saja bernilai sangat luar biasa. Selain itu, historis yang ada di dalamnya tentu itu akan menjadi lebih sangat luar biasa. Oh iya betul ya Pak ya. Dan yang kedua ini adalah lukisan karya dari Hendra Gunawan. Kita mengenal tokoh seni rupa modern yang ada di Jawa Barat itu bersama dengan Sujoyono dan Avandi. Ya. Beliau melukiskan ketika dalam keadaan dia harus dipenjarakan karena tersangkut dalam Lekra, lembaga kesenian rakyat pada waktu itu. Oh, iya. Nah, kemudian di dalam penjara Kebonwaru itu beliau melukiskan lukisan yang sangat besar ini. Dan rata-rata kebanyakan lukisan Hendra Gunawan itu tidak lebih dari 2 meter. Kebanyakan, cuman ini kebetulan kita menemukan 3 yang ukurannya besar. Salah satu diantaranya adalah ini. Oh iya. Tapi kalau saya lihat ini temanya beda-beda Pak ya. Kalau ini kan sudah kayak seperti zaman-zaman penjajahan ya, VOC. Ini adalah pembuatan Jalan Cadas Pangeran. Pak. Oh, pembuatan Jadi, Jalan dan Pangeran, ya. ini adalah Dendels, kemudian yang Dendels. kemudian ditentang oleh Pangeran Cornell. Nah, Dendels itu adalah waktu itu memang memiliki proyek untuk pembuatan jalan antara Anyer dan Sonami. Yang iya. salah satu ruas diantaranya adalah Cadas Pangeran. Oh, Cadas Pangeran kecil. Daerah yang sangat terjal, dan di sana kemudian cerita berkaitan dengan banyaknya korban ketika pengadaan atau pembuatan jalan tersebut, maka kemudian dilukiskan oleh Hendra Gunawan. Oh iya. Baik. Ada apa lagi Pak di sebelah sana? Yang sana kayaknya ini menjadi highlightnya, Pak. Oh, yang highlightnya ya. Oh, Iya. ini ya. Oh, Di sini oke. beberapa koleksi yang berkaitan dengan keunggulan aja, karena ini dimiliki oleh koleksi-koleksi dari mantan gubernur kita Oh, mana yang pada waktu itu beliau adalah juga ikut meresmikan, Bapak Haji Aang Kunaifi. Beliau menyerahkan dari keluarganya, menyerahkan seluruh koleksi milik pribadinya untuk disimpan di Museum Sri Baduga ini, dari senjata pedang sampai dengan kujang juga. Oh iya. Oh, Ada museum. baik. Di ruang terakhir ini ruang yang menginformasikan bagaimana Jawa Barat dalam konteksnya kesenian, kemudian teknologi tradisional, juga perdagangan tradisional. Ini ada beberapa peralatan-peralatan hidup yang pernah digunakan sebagai penopang dalam kehidupan mereka. Ya. Ya, jadi kita mengenalkan dulu secara tradisional orang berdagang itu menggunakan media-media yang sangat sederhana, yang mereka juga harus bersusah payah.
untuk menjajakan itu. Ini pada udah tahun berapa nih kira-kira nih Pak yang Ini di pra kemerdekaan sampai dengan setelah kemerdekaan. Oh, Jadi iya. ini mungkin ada beberapa sesepuh kita yang masih hidup sekarang suka melihat, aduh ini teringat masa lalu ketika kecil, artinya kan itu mempresentasikan bahwa kehidupan sekitar tahun 1940. Oh, semester bulan ya, Ya. Pak ya. Jadi untuk pedagang kerupuk yang namanya jemblung, kemudian ini untuk pedagang minyak letik. Minyak letik itu adalah minyak kelapa yang mereka jajakan. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi dikenal bahwa untuk minyak kelapa itu sudah semua dalam bentuk kemasan. Kalau dulu semuanya ditakar gitu. Oh, Jakar Ini ya, Pak ya. alatnya yang digunakan. Oh iya, baik. Aduh, ini maaf nih. Enggak apa-apa, Pak. Sobat Jalan-Jalan Bos, demikianlah tadi perjalanan kita di dalam Museum Seni Baduga. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai Jawa Barat ya. Jawa Barat baik dari perkembangan secara etnis, perkembangan secara sejarah juga menjelaskan detail ya dari Pak Sutreso tadi ya. Semoga ini dapat memberikan banyak pengetahuan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di program Jalan-Jalan Bos selanjutnya.